Ya, selamat malam saudaraku navigator. Iya, selamat malam Mikana. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru buatmu saudara. Silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Ada mau kutanya satu, tapi sebelumnya aku bersaksi sedikit boleh? Bersaksi tentang menerima Tuhan Yesus atau bukan? Bersaksi tentang terima Tuhan Yesus lah. Oh gitu. Oh Dan iya, silakan. Dan kesaksian saya ini benar. Memang itu agama apa, Pak? Begini. Bukan Kristen ya, non Kalau Kristen saya dulu. kan begini. Ya, Saya lanjut, waktu lanjut. kecil, sebentar ya. Saya waktu kecil, saya nggak tahu apa agama saya. Karena waktu kecil itu 90% keluarga saya itu Muslim. Dan saya itu tinggal bersama kakek saya. Kakek saya ini seorang Muslim yang radikal. Saking radikalnya dia, kalau mau masuk ke rumah saja, dia harus berjalan mengelilingi rumah itu 7 kali. Nggak tahu apa yang dibacanya, sebelum 7 kali dia masuk. Nah, terus itu kan, waktu saya tinggal sama kakek saya, kalau saya tidak mau sholat, saya dipukul. Tidak mau ngaji, saya dipukul. Dilibas. Tapi kalau saya mau, saya dikasih uang. Nah, satu hari, saya bertanya kepada kakek saya, karena kan saya sholat disuruh 5 kali 1 hari, ngikutin dia. Dia apapun kegiatan dia, mau di ladang, mau apapun kegiatan dia, saya selalu perhatikan kuping dia itu, kalau mendengar suara azan, itu kayak bergetar. Dia tinggalkan semuanya, dia sholat. Dan ketika saya di situ, saya harus ikut, begitu kan. Lalu saya tanya, kalau sholat itu kan 5 kali 1 hari. Nah, dalam 5 kali itu 17 kali rakaat, 17 rakaat. Dan dalam 17 rakaat itu doanya selalu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dan seterusnya kan. Kalau saya dan teruskan panjang. Nah, satu hari saya bertanya kepada kakek saya, "Kek, artinya apa?" Dia bilang nggak tahu. Saking nggak tahunya, karena dia bilang nggak tahu, saya kesal. Waktu itu saya kelas 3 SD. Saya carilah artinya, saya cari ke pasar artinya. Dalam hati saya, ini ngapain diucapkan tapi nggak tahu artinya. Sesuatu yang nggak ngerti diucapkan. Ini suatu pembodohan dalam hati saya. Di saat yang sama, dalam hati ya? Iya, nggak mungkin saya berani, kalau nggak saya ditampar. Oke, kakek saya itu tentara loh. Oh iya, oke. Lanjut. Nah, di waktu yang sama ada juga saksi Jehovah diam-diam mendatangi saya. Dan dia memberi saya Alkitab. Nah, karena kakek saya tadi tidak tahu, saya cari artinya ke pasar. Artinya bagus kok. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bla 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 katanya kan. Tapi satu kata di situ saya mata saya terfokus. Ya, artinya begini, mata saya tertuju ke situ yang berkata begini, Ihdina Shiratal Mustaqim. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Lalu imajinasi saya berputar. Selama 17 kali dalam 1 hari, mereka minta jalan yang lurus. Apakah sudah dikasih? Belum. Kenapa belum? Nanti minta lagi. Sekarang pukul berapa? Pukul 8. Mereka baru aja minta. Besok jam 5 pagi, subuh, mereka minta lagi. Besok jam 1 mereka minta lagi. Jam 4 minta lagi. Jam 7 minta lagi. Jam 8 minta lagi. 17 kali 1 hari. Selama 1413 tahun. Karena tahun ini kan 1413 Hijriah. Mereka belum menemukan jalan yang lurus itu. Itu menurut pendapat saya. Nah, di saat yang sama, saya juga membaca Yohanes 14 ayat 6. Mata saya tertuju ke situ. Entah kenapa saya buka gitu kan. Di sini berkata, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Di sini berkata, akulah jalan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Di sini berkata, akulah jalan. Mereka terselubung matanya tidak melihat. Ternyata kata-kata Yohanes 14 ayat 6 itu bagus, apalagi kalau dalam bahasa Inggrisnya. Di situ Yesus itu berkata, I'm the way, the truth, and the life. Dia tidak berkata, I'm way. Kalau sempat dia berkata, I'm the way, tahu ya bahasa Inggris, itu artinya sebuah, salah satu. Iya. Saya nggak mau ngikutin dia, karena masih ada jalan lain. Sempat dia berkata, I'm way, saya nggak mau ngikutin dia. Tapi karena dia berkata, I'm the way, yang artinya tidak ada jalan lain, hanya melalui saya. Nah, waktu itu saya bimbang. Setelah itu saya tanya lagi pada kakek saya, "Kek, kalau saya, apa sih syaratnya masuk surga?" Kakek saya berkata, rajin sholat, puasa, beri sedekah, kalau ada uang naik haji.
Satu lagi saya lupa apa katanya kemarin itu. Nah, kalau seandainya saya ikuti itu semua, Kek, apakah saya udah pasti masuk surga? Dia berkata, insya Allah. Saya tanya kawan saya, apa arti insya Allah? Katanya mudah-mudahan. Waduh, maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Kan lucu. Saya ambil satu ilustrasi. Kalau saya ada di Jakarta, saya mau ke Surabaya. Saya tanya mobil, Bang, mobilnya ke Surabaya tidak? Kalau sempat dia berkata mudah-mudahan, saya nggak mau naik. Kenapa? Tiket saya habis. Betul. Iya. Saya nggak sampai. Kita ragu ya. Iya, ragu lah. Ragu untuk naik. Mikana mau nggak? Contoh Ya dari pasti Jakarta nggak mau menuju Medan. cari angkutan yang lain lah, yang pasti langsung sampai tujuan. Iya, itu berbeda dengan Yesus. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku di sana menyediakan tempat untukmu. Tempat itu selesai, aku datang menjemputmu. Ketika nanti supaya di mana aku berada di situ pun kau berada. Sungguh indah ya kan? Haleluya. Nah, itu belum lagi saya tanya apa arti salawat, kayak saya bilang nanti nggak mungkin saya jelaskan sih, nanti dibilang penistaan. Itu otak pikiran saya waktu itu begitu. Itu salah satu kesaksian saya yang membuat saya waktu itu ini nggak benar gitu. Ini nggak benar yang saya ikuti, walaupun waktu itu saya sering ngikutin ngaji alif bata sajim paho daljal gitu kan, bada teba gitu kan. Saya nggak sampai Al-Quran gitu. Nah, kalau ngaji itu terkadang saya bolos, walaupun saya mau kepingin uangnya saja waktu itu. Nah, begitu juga ketika kakek saya waktu itu meninggal, itu matinya cukup mengerikan. Begitu. Mengerikan kenapa, Bro? Iya, mengerikan sekali. Karena dia memang megang pegangan gitu. Dan dia didoakan 3 hari 3 malam sama Ustadz, baru lepas. Iya, baru lewat gitu kan. Itulah kesaksian dari saya. Nah, dari kesaksianmu menerima Tuhan Yesus ya? Iya, dan satu hal lagi pun, waktu itu kan di usia kelas 3 SD, saya sering berdoa, Tuhan, karena sering saya mengalami kematian. Bapak saya itu kan supir lintas Medan Jakarta. Jadi kalau libur, saya datang ke bapak saya, karena saya dulu nakal. SD 4 tahun, SD 6 tahun, saya 4 sekolah baru lulus. SD, SMP, luar biasa. Oke, silakan lanjut. SD, SMP, SMA itu kan 12 tahun. Saya 9 sekolah baru lulus. Karena saking bandelnya. Dipecat sana, pindah ke sana, bukan karena maaf bodoh ya, tapi karena nakal ya. Iya, saya tinggal kelas dipindahkan, naik kelas sana gitu. Atau sana saya mengganggu guru, dipecat. Pokoknya 9 sekolah. Jadi karena kakek saya ini tentara, saya ditempatkan kepada kakek saya ini. Dan ketika liburan, saya kembali kepada orang tua saya di Medan waktu itu. Orang tua saya ini kan supir, saya sering melihat kematian. Begitu orang tabrakan di jalan. Nah, begitu juga suatu hari kan, saya waktu itu ada di Nias. Saya pelaut, saya ada tugas waktu ke Nias. Saya mau kembali ke Medan. Kan. Nah, di Nias tahun 2006, itu ada namanya pesawat Merpati, sekarang udah nggak ada lagi. Itu kapasitasnya 40, tapi tidak bisa dipenuhi 40 orang, hanya 36 orang. Nah, di samping saya, itu ada seorang dari tetangga kita lah, dia berpakaian sepertinya Ustadz, karena saya perhatikan jenggot, jubahnya, dan dia membaca kitab sucinya. Nah, dari Binaka, Gunung Sitoli menuju Polonia waktu itu, sekarang udah Kuala Namu, itu kita kan melewati Gunung Sinabung. Nah, di Gunung Sinabung itu kena badai pesawatnya. Tintong gitu. Penumpang yang terhormat, pengamut Anda katanya kan. Nah, saya perhatikan kiri kanan semuanya itu sibuk berdoa. Saya sendiri pun takut. Saya tanya kepada yang samping saya, Pak, kalau ini pesawat jatuh, kita kemana? Dia berkata, mulutmu terlalu busuk, berdoa kau, katanya. Iya juga, saya berdoa, gitu kan. Nah, ini kesaksian saya. Nah, setelah itu ada kesaksian kedua. Banyak kesaksian, tapi 2 ini cuma saya ceritakan. Dulu saya tapi yang di samping abang itu yang berdoa itu dia agamanya apa? Kristen, Islam, Hindu? Udah saya bilang tadi, sepertinya Ustadz. Oh, sepertinya. Maaf saya nggak nyimak. kurang ini. Oke, ya, terus. Karena perhatikan jubahnya. Pasti Bapak nggak ngerti juga berdoanya pasti. Iya, saya lihat dia mukanya juga pucat. Saya juga pucat. Gitu kan. Gitu kan. Nah, setelah itu kan ada satu kejadian. Itu saya dari Cirebon. Waktu itu kapal kami itu mau menuju ke Bengkulu. Pas musim angin barat. Di situ ada satu orang taruna dari pelayaran naik untuk PKL, praktek kerja laut, prola istilahnya.
Saya perhatikan di tempat tidur dia itu ada kalung salib, ada Alkitab, ya kan? Dan saya pinjam gitarnya pun dia, karena saya seniornya, dihormat. Bang, tolonglah itu gitar tolong jangan dipakai lagu dunia katanya. Itu khusus untuk lagu untuk ibadah saya katanya. Wah, kamu mantap banget saya pikir. Nah, ternyata ibadah yang ibadah yang kelihatannya nampaknya ibadah rohani, ketika diuji baru ketahuan. Ini terbukti ketika kami berlayar masih di Laut Jawa. Itu badai, kena badai. Saya perhatikan itu gelisahnya nggak tanggung. Nah, kemana saya ke situ dia? Kemana saya ke situ dia? Saya bilang, kamu kenapa ngikutin saya? Berdoa kau di kamar. Nanti kalau saya berdoa di kamar, Bang, kapalnya tenggelam, saya tenggelam ikut katanya. Ya, kau berdoalah sama Tuhanmu, percuma kau nggak percaya, saya bilang kan. Karena ternyata, teman-teman, kata percaya ini bukan sembarang percaya. Pistio dalam bahasa Yunaninya ya. Kata percaya ini seperti gini, saya kasih ilustrasi. Iya. Ada seorang pemain akrobat berdiri di atas tebing. Dan tebing sana, di tengah-tengah itu jurang yang mematikan, dan dibentangkanlah sebuah tali di tengah. Nah, kalau jatuh, mati. Akrobat ini berkata kepada penonton, "Penonton, apakah Anda percaya saya bisa berjalan dari sini ke sana?" Penonton bilang percaya. Dan dia berjalan sampai di ujung sana. Itu percaya yang pertama. Yang kedua, penonton, apakah Anda percaya dari sini saya berjalan ke sana melalui sutas tali ini? Penonton berkata percaya. Kalau percaya, mari ikut saya. Saya gendong. Nggak ada yang berani. Percaya yang diminta Tuhan yang kedua ini. Karena kalau percaya saja, iblis juga percaya. Nah, itu makanya makanya di dalam Matius 7 ayat 23 yang saya baca, teman-teman ya. Ini bukan saya khotbah, saya bukan pendeta. Saya hanya pelaut. Pada zaman akhir, pelaut yang percaya Tuhan Yesus ini luar biasa. Ya, silakan. Ya, karena ingat ya, di kitab Wahyu, pelautlah yang menengok kota Babel itu runtuh. Nah, pada zaman akhir, banyak orang akan berseru kepada aku, kata Tuhan ya. Tuhan, bukankah kami telah menyembuhkan orang demi namamu, membangkitkan orang demi namamu? Hebat enggak? Orang yang buta dalam nama Yesus melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Bahkan yang mati bangkit. Tapi apa kata Tuhan kepada dia? Apa kata Tuhan kepada dia? Aku nggak mengenalmu. Saya bingung waktu itu. Kenapa orang ini nggak dikenal Tuhan? Dia melakukan banyak mukjizat untuk memuliakan nama Tuhan. Ternyata telah saya pelajari dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kata mengenal di situ ginosko. Kalau kita tidak berginosko dengan Tuhan, Tuhan nggak mengenal kita. Apa kata ginosko? Ingat ya, dalam bahasa Yunani, mengenal itu ada 4. Eido, ginosko, sutemi, sama apistemi. Ada orang mengenal Tuhan itu karena kelahiran. Contohnya, kenapa dia masuk gereja? Karena bapaknya Kristen, mamanya pendeta, kakeknya mungkin dulu Eporus apa segala macam. Tuhan tidak berkenan dengan orang seperti gini. Ada juga orang mengenal Tuhan itu karena belajar. Dia sampai S1, S2, S3. Tuhan juga tidak berkenal orang seperti gini. Kata ginosko di seperti gini, saya ilustrasikan begini. Kalau kalian tanya, teman-teman tanya kepada saya, apakah Anda mengenal Jokowi? Ya, saya kenal. Tapi malah ditanya, apakah Jokowi kenal saya? Tidak. Apakah Anda mengenal anak-anak Jokowi? Ya, saya tahu anaknya 3. Saya tahu nama mereka. Tapi apakah mereka mengenal saya? Tidak. Ginosko itu harus saling mengenal. Harus ada hubungan intim. Haleluya. Bukan berarti, makanya kalau dalam bahasa Ibrani-nya kan da'at. Da'at itu bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Contohnya saya kasih uang kepada Mikana, uang dolar. Saya kasih uang palsu. Mikana tahu ini asli, ini palsu. Tapi kalau nggak ngerti diambil juga. Bisa membedakan mana emas asli, mana emas palsu. Ingat, setan itu punya banyak nama. Dia bisa datang dalam bentuk sesuatu. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita bisa mengenal dia ini bukan Tuhan sebenarnya. Betul. Inilah Tuhan sebenarnya. Itulah yang dimaksud ginosko ataupun eido. Sama seperti seekor anjing. Saya punya kendaraan. Jauh sebelum saya sampai di rumah, dia sudah mendengar suara kereta saya, suara motor saya, ataupun suara kendaraan saya. Itu Tuhan saya. Dia bersambut, bersiap dan menggoyang-goyang. Itulah yang dimaksud Tuhan. Jangan nanti berarti kita bilang saya mengenal Tuhan. Saya tiap minggu ke gereja.
Saya duduk paling depan. Saya di atas kolam baptisan. Saking kudusnya. Saking kudusnya dia kan. Iya. Jadi, tapi apa kata Tuhan? Aku nggak mengenal kamu. Entahlah engkau pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di sini bukan kriminal, tapi anomia. Sesuatu yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan, itu jahat di mata Tuhan. Ingat, Tuhan, kejahatan pertama di Taman Eden itu bukan karena membunuh, tapi karena melanggar perintah Tuhan. Karmatia, artinya tidak kena sasaran. Adam memakan buah itu bukan karena dia lapar, tapi dia ingin menjadi sama seperti Tuhan atas busukan dari si setan, dari si ular tua itu kan. Nah, itu dia teman-temannya. Makanya pun kalau saya pernah dulu dengar Mikana ngomong di Matius 17 ayat 3 yang sering ditanyakan teman-teman muslim itu Yohanes 17 ayat 3 dalam Yohanes 17 ayat 3. Dalam bahasa Yunani-nya mengenal di situ ginosko, bukan epistemi. Tingkat tertinggi itu Matius 7 ayat 23. Bukan, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kata mengenal situ ginosko. Bukan epistemi, bukan sutemi. Dan kata hidup di situ joy. Hidup yang benar-benar hidup, bukan bios. Kalau bios begini. Kalau kita pergi ke bioskop, ya kan? Kita lihat layar itu nampaknya hidup nggak? Hidup. Tapi sebenarnya mati. Makanya Tuhan berkata, aku akan memberi kamu hidup, memberi kamu joy. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, dia joy. Ketika dia mengikuti kata setan, makan buah itu, dia bios. Jadi karena dia bios ini, dia akan binasa. Tuhan nggak mau dia binasa. Tuhan menggantikan dia. Kalau Adam percaya, orang yang percaya kepada dia kembali dapat joy. Jadi manusia di luar Yesus itu bios. Boleh dibilang mayat hidup. Nampaknya hidup. Iya, betul sekali. Nampaknya mereka hidup. Tapi sebenarnya mereka mati. Mereka nggak punya kehidupan. Mereka nggak punya tujuan. Sama seperti ini ya, ranting yang terpisah dari pohonnya. Dari awal-awal kan mereka nampak segar. Lama-lama mati. Sama seperti manusia yang bios itu. Di luar Yesus kita bios ya. Yang nampaknya memang hidup. Sebenarnya kita mati. Karena apa? Umur 80 itu seberapa di hadapan Tuhan coba? Gak sampai satu hari. 1 second pun ya. Iya. Tetapi kalau kita zoe, itu namanya hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus ada di dalam Yesus supaya kita zoe, supaya kita hidup kekal. Ya. Karena kalau kita lepas dari kalau tumbuhan ya, kalau ranting lepas dari pohonnya, dia akan mati pelan-pelan. Ikan berpisah dari air, dia akan mati pelan-pelan. Pohon yang berpisah dari tanah, dia akan mati pelan-pelan. Karena apa? Ikan itu berasal dari air, tumbuh-tumbuhan itu berasal dari tanah. Nah, kita berasal dari Allah. Kalau kita berpisah dari Allah, kita akan mati. Nah, jadi supaya kita memiliki hidup kekal itu, ya memang harus berada dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi saya dengar tadi Jomikana pernah ada bilang tadi jemaat yang bahasa Yunani itu eklesia. Kata eklesia itu begini, orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, dibina untuk diutus kembali kepada gelap. Bukan tinggal di situ, tapi untuk membawa orang yang gelap tadi masuk pada terang. Itu dia. Kita tadi yang ada di kegelapan, dipanggil kepada terangnya Tuhan. Sekarang kita ada di terangnya Tuhan. Kita dipersiapkan. Haleluya. Pergi ke sana, bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk kembali kepada terang, untuk membawa orang yang dari gelap sana kembali kepada situ. Ingatlah, kita saksi. Kita ada terang. Jadi waktu dulu kan di zaman Musa, kenapa Tuhan itu membinasakan kitab bait suci? Dulu kan ketika ada orang curhat, ada orang bermasalah atau ada orang berdosa datang ke bait suci, betul kan? Membawa korban. Tuhan binasakan. Sekarang kalau ada orang yang ada bermasalah, tunjukkan alamat kita. Karena kita adalah suratan dan cerminan Kristus. Bawa orang kepada Tuhan, bukan bawa orang kepada kita. Tuhan tidak pernah membilang kepada kita, ayo jadikan segala bangsa Kristen. Enggak. Jadikan segala bangsa muridku. Murid, bukan siswa. Disciple, no student. Betul kan? Iya, jadikan, betul. Bukan jadikan orang jadi HKBP, jadi Katolik, jadi GBI, jadi Pentakosta, enggak. Jadi Kristen, enggak. Jadi murid Yesus. Jadi muridku. Oke, itu kesaksian saya. Iya.
yang Wah, bisa saya bagikan. luar biasa, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus dan juga untuk kesaksian navigator. Tapi yang terutama demi apa? Karena ini semua kemuliaan, kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup navigator sehingga dia dipanggil dari gelap ke dalam terang. Dia dipanggil dari bios ke zoe. Haleluya, haleluya. Oh ya, satu lagi, Mikana. Satu lagi, Mikana. Begini. Saya waktu ini satu kesaksian kecil ya. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, berarti Tuhan ada rencana lain. Saya betul sekali. Waktu saya masih lajang. Saya berlayar menuju Vietnam. Di Laut Natuna itu, Laut Cina Selatan itu, saya mengalami badai yang luar biasa. Begitu, luar biasa. Saking takutnya saya. Saking takutnya saya itu, kalau kita ketakutan ini, kita bawanya ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi aja gitu. Tapi nggak mau buang air, nggak tahu bawaannya ke kamar mandi. Saya perhatikan teman-teman saya di sana mukanya senyum kepalsuan, padahal dia takut. Saya pun takut. Ya silakan, iya. Bang. Nah, selanjutnya kan gini, saya praktekkanlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya bilang kepada angin, hai angin, dalam nama Yesus, tenang. Bukan makin tenang, makin ribut. tiga kali saya praktekkan, bukannya makin tenang makin ribut. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, saya belum nikah. Kalau saya meninggal tenggelam di lautan ini, orang tua saya pasti nangis, gitu kan? Paling yang datang itu hanya bantuan dari perusahaan aja, gitu. Dan perusahaan kapal ini dapat asuransi, dapat yang baru, kami semua sudah mati, gitu. Nah, akibatnya gitu, setelah itu kan ya tetap dalam keputusasaan gitu kan. Akhirnya saya sampai juga di Vietnam waktu itu. Nah, waktu di Vietnam ada suara dalam hati saya berkata begini, kau tahu nggak apa yang dirasakan oleh Petrus waktu ketakutan? Seperti itu. Kau tahu nggak ada orang yang divonis mati, ketakutannya seperti itu? Atau orang yang diketok palu 340 sama hakim, ya ketakutannya seperti itu. Tapi walaupun kau dalam ketakutan, doamu nggak dijawab, aku punya rencana, aku punya pelajaran untukmu. Seperti itulah ketakutan mereka. Oh, haleluya, haleluya. Nah, jadi ketika kita berdoa dan kita nggak dijawab, ada rencana lain. Yang penting Tuhan mau kasih kita pelajaran. Iya betul. Oke. Itu saya. Justru sebenarnya Tuhan menjawab doa Abang loh. Abang bilang dalam nama Yesus tenanglah. Ya kan? Karena kalian berpikir pasti apa ini ya kan, tenggelamlah kapal atau apa gitu. Tapi buktinya selamat. Tuhan tetap menjawab doanya. Sampai sekarang selamat. Iya dong, haleluya, haleluya. Saya punya banyak kesaksian, tapi kapan-kapan lah, terlalu panjang. Iya. Termasuk saya sempat divonis dokter kanker. Dokter bilang harus operasi. Saya bilang saya nggak mau dioperasi Tuhan. Kalau saya dioperasi saya nggak bisa lari lagi. Iya, ini kejadiannya tahun 2008 kemarin. Sekarang tahun 2022, 2023, berapa tahun yang lalu. Sampai saat ini saya nggak dioperasi. Dan benjolan tadi yang dibilang oleh dokter, itu 3 dokter saya tanya, tumor tadi, 3-tiganya berkata, 3 orang dokter, 3 tempat, dokter sana, dokter sini datangi, harus dioperasi. Ternyata enggak. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya. Okay. Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus kepada hidup navigator dan kepada kita semua. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Okay. Haleluya. Si Lina Wijaya mau naik itu. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Mang Navigator. Tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan Yesus ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Luar biasa navigator ini. Haleluya.